من التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه ونهلي ثواب ما قرأنا ما تلونا ما ذكرنا وما عملنا ما سعينا ما تصدقنا إلى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين خاصة منهم إلى أرواح أولياء هذه البلدة جوا وترنجال الكلوتان جميع ساداتنا البعلوي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى في مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها خصوصا منهم سيد إمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهما وإلى أرواح والدينا ووالديكم مشايخنا مشايخكم وأمتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة كافة خصوصا منهم سيد الوالد أبي الحبيب حسن بن أحمد باهور وأبي يزيد محمد علوي المالكي وأبي الشيخ محمد بوصري علوي وزوجته والوالد أحمد سيد زين ووالديه وإخوانه وعمامنا وعماتنا وأخوالنا خالاتنا ثم إلى أرواح من أسس ومن وقف هذا المسجد نور الرحمن ومن عبد الله فيه ومن عمره المتصدقين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاحقا وما بريبون datang setuju leluhur kula panjenengan minal muslimin wal muslimat wa usulihim wa furu'ihim innallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim وعلومهم ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة ولقضاء حاجاتنا وحاجاتكم وحاجات المسلمين والمسلمات من خيرات الدنيا والآخرة ثم علانية أن الله يغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويسهل أمورنا ويحصل مقاصدنا ويقضي جميع حاجاتنا وديوننا يفتح علينا وعليكم فتوحا عارفين ويهدينا إلى سواء السبيل ويوفقنا لما تحب وترضى أن الله يصلح شأننا ظاهرا وباطنا ويحول أحوالنا وحالكم حال المسلمين وحال أندونيسيا إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال ويبارك لنا ولكم في رجب وشعبان ويبلغنا وإياكم رمضان في صحة الروح والجسد والبدن ويعيننا وإياكم على الصيام والقيام وقراءة القرآن وترك العصيان ويقنعنا وإياكم باليسير من الكلام والطعام والنيام حتى نحظى بالغفران وندخل الجنان مع النبي المختار من عدنان على هذه النية الصالحة وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat ingkang tansah kawula minuyaken Bapak Ibu jamaah Masjid Nur Rahman ingkang mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring panjang umur sehat afiat dumateng kula panjenengan. Mugi Allah paring tetepipun iman Islam dumateng kula punya sedaya. Mugi Allah Subhanahu wa taala paring kebak barakah rahmat wonten ing sanglebetipun Sya'ban menika. Mugi Allah panjenengaken yuswa kula panjenengan pinanggih malih mugi-mugi taun menika Ramadan kelawan iman takwa kula panjenengan langkung sae ketimbang tahun-tahun ingkang saderengipun. Insyaallah mugi-mugi wonten ing bilih yaumul qiyamah mugi kula panjenengan dipun pantesaken kana Allah Subhanahu wa taala
manggen wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Sesarengan kalian sedaya kanca keluarga tanggi tepalih, tentunipun harapan muga-muga kita dikumpulkan bersama yang kita cinta Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini saya mendapatkan amanat dari panjenengan untuk berbicara sedikit sekelumit tentang peristiwa yang syarat dengan hikmah, syarat dengan keajaiban, syarat dengan nilai keagungan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Mugi-mugi ngangkut aturaken menika mangke wonten gina, wonten barokah, wonten manfaatipun. Ingkang paling penting mugi saged ningkataken nambahaken iman Islam kula panjenengan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ugi mahabbah tresna kula panjenengan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritane kudu dimulai keng pundi niki? Dimulai keng Mekah napa keng Palestina napa keng Kelutan mawon? Nggih. Berbicara Isra Mi'raj niki memang membutuhkan waktu yang sangat panjang, memang peristiwa yang memang perjalanannya tidak sedikit. Kula jenengan lunga teng Surabaya mawon kadang kala nggih, jika memang perjalanan itu berkesan, telung dina rong entek kadang ceritane nggih. Bapak Ibu yang mungkin pernah umroh haji, pulang dari sana cerita ke keluarga, tetangga, teman, seminggu rong entek kadang ceritane nggih. Leres nggih? Itu padahal perjalanan kula panjenengan yang mungkin wallahu a'lam kula jenengan iki tarafnya ada di mana, wallahu a'lam. Lantas bagaimana dengan perjalanan yang aktor utamanya adalah seorang kekasih, yang pastinya seorang kekasih itu akan mengambil dari setiap apa yang dilihat dan didengarnya, di dalamnya ada hikmah yang bisa diambil dan dibawa kepada umatnya, itu pasti. Jelas ya? Umrohe tiang awam kados kula jenengan ngeten iki kalih umrohe ulama-ulama sholihin kula panjenengan nggih padha-padha budale, tanggale padha, muliya ya padha, mulih tekan ngomah kira-kira ceritane beda napa mboten? Beda. Padha-padha lek ndelok unta teng mriko misale, jelas nggih. Sing tiyang awam niku ning kono ya ndelok unta, sing tiyang soleh alim niku teng mriko nggih ndelok unta. Tapi kira-kira dugi ngomah ceritane beda napa mboten kadang kala? Beda. Seorang yang alim kadang kala bisa mengambil ibrah, pelajaran hikmah dari dia melihat seekor makhluk Allah taala yang bernama unta. Nggih napa mboten? Niku kira-kira mungkin lebih seperti itulah gambarannya. Lantas bagaimana dengan perjalanan seorang hamba yang dia dikatakan Habibullah? Beliau merupakan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan beliau semata-mata menghendaki untuk dekat dengan Allah, tetapi Allah sang pencipta yang memang ngersakaken untuk dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka sekali lagi perjalanan ini perjalanan yang syarat dengan keagungan, dengan hikmah yang sangat luar biasa. Saya akan memulai dari satu pertanyaan yang mungkin masih seringkali diperdebatkan, dengan harapan moga-moga dengan keterangan ini kita mendapatkan satu keterangan yang menjadikan kula panjenengan semakin mantap keiman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj menika Pak Bu, kadang masih ada yang memperdebatkan, tapi insya Allah kalau yakin dengan ini mboten enten.
Lah denger iki mboten dateng apa disampaikan ya. Niku wau supaya awake dhewe tambah ngerti, supaya kita akhirnya harapannya semakin beriman kepada Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu merupakan ikrar kuro panjenengan di dalam kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Kadang masih menyisakan pertanyaan demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menika diperjalankan oleh Allah taala dalam peristiwa Isra Mi'raj menika. Ada yang mengatakan beliau hanya dengan rohnya saja tanpa ada jasad. Bahasa lain kula panjenengan mengatakan Nabi Muhammad mimpi. Jelas? Nabi Muhammad dolan keng Mekah tumuju pundi Palestina, Al-Masjidul Aqsa. Dari situ beliau dinaikkan oleh Allah taala ke langit 1 2 3 4 5 6 7 sampai ke Sidratul Muntaha hingga berjumpa dengan Allah taala. Sebagian memahami bahwa itu adalah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tanda kutip mimpi. Mimpi niku berarti roh tanpa jasad. Kan begitu ya? Hanya rohnya yang diperjalankan oleh Allah taala. Rohnya Nabi Muhammad diperjalankan dari Makkah ke Palestina, sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jasad beliau ada di Makkah. Ada yang mengatakan demikian. Faham nih? Halo? Nyantol nggih? Ada juga sebagian yang memahami oh tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Roh dan jasad menjadi satu. Jenengan ngeten iki roh tok napa jasad tok napa roh dan jasad? Halo? Yang jasadnya di sini tapi rohnya entah kemana, wallahu a'lam. Berarti dia mayit. Ya. Napa? Roh tanpa jasad berarti napa? Mayit. Lah jenengan ternyata kok hadir ke sini namun rohnya saja. Nih, jasadnya entah kemana ndak tahu. Ya kira-kira sudah mulai pindah alam dari kasar menjadi begitulah kurang lebih. Nah, lantas apa alasan mereka yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperjalankan oleh Allah Taala dalam perjalanan Isra Mi'raj ini roh dan jasadnya jadi satu. Jadi ini persis kata sekolah jenengan ketemu ngene iki. Jenengan panggih kula roh dan jasad jadi satu. Kula panggih jenengan jasad saya ini di dalamnya ada rohnya. Ketemu kali panjenengan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan Nabi kita Muhammad dengan zatnya yang mulia. Zat ketemu zat. Dan zat itu ada rohnya. Jelas ya? Nah, alasannya yang pertama adalah firman Allah sendiri di dalam surat Al-Isra niku sing kula jenengan wangsul maos niku. Qala ta'ala subhanalladzi asra ila akhir ayat. Ayat itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat napa? Subhana. Kalimat napa namine ngoten niku? Kalimat tasbih. Bahasa keseharian kula panjenengan kalimat tasbih itu subhanallah. Ngaten nggih? Subhanallah. Lah enten tiyang kok moro-moro subhanallah. Nah, ngaten iki kira-kira napa? Gumun. Paham? Gumun, heran. Lah kok iso perjalanan sebegitu jauh dan panjangnya hanya ditempuh lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kan ngaten nggih? Para ulama ahli tafsir mengatakan minal laili. Maksudnya lailan itu adalah sebagian daripada waktu malam. Waktu malam itu terhitung dari mulai maghrib sampai subuh. Berarti kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan oleh Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra Mi'raj ini hanya di sebagian dari waktu malam
antarane maghrib sampai subuh, ora sampai sewengi ngedur boten. Padahal jarak yang harus ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat panjang. Jelas nggih? Dari situ awake dhewe niki pun heran, kok iso yo? Bahasa anak sekarang lagi gak bahaya ta? Bahaya mboten? Wong Surabaya, Trenggalek normale 5 jam. Lho kok iki sak jam? Kira-kira numpak sepeda motor niku tekan Surabaya klambi niki wucul lho mboten itu. Lho kan Kanjeng Nabi Muhammad nggak naik mobil. Naik buruk yang artinya nggak ada kacanya, nggak ada penutupnya. Ya sudah, jasad Nabi Muhammad yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani mencoba kira-kira? Trenggalek Surabaya 1 jam. Sepedaan motor loh. Oke, bukan mobil. Mobil kan sih ketabrak angin, sih ketandangan apa? Kocok, bodi dan sebagainya. Lah sepeda motor. Duki Surabaya kira-kira wis anggap mawon dalan niku ora nek sing gawe ngoten jenengan tok misale. Trenggalek Surabaya namung jenengan tok seorang diri, enggak ada yang lainnya, kendaraan diliburne kabeh pun misale. Nggih setiap perempatan pertigaan dijaga kali Pak polisi, di stop pun. Dalane lurus lempeng ora nek jeglongane. Pun jenengan ketika motor sampai Surabaya 1 jam. Apa yang terjadi kira-kira? Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai peristiwa bercerita, Allah bercerita, memulai bercerita peristiwa Isra Mi'raj ini dibuka oleh Allah Ta'ala dengan kalimat apa? Subhan. Heran, mestinya ngoten. Sekarang kalimat Subhan itu membawa napa? Efek makna kepada kita, keheranan. Terus kinten-kinten. Nah, ini bukan dalam rangka kita bantah-bantahan, betul? Ya, tetapi kita berusaha mengambil jalan keimanan kula panjenengan. Jelas ya? Kalau dibilang ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan Isra Mi'raj niku ternyata roh tanpa jasad. Jenengan heran betul? Roh tok jasadnya teng Mekah. Diperjalankan rohnya saja. Mekah Palestina sampai langit 7 Sidratul Muntaha ketemu sama Allah Ta'ala, balik lagi sampai Makkah tidak sampai subuh. Heran jenengan? Enggak heran. Kenapa heran? Wong roh mimpi. Jangankan Nabi Muhammad, jenengan mawon saya terima cerita itu. Wah, Masya Allah Gus, kula niki pun keuangan banget nggih, keuangan banget kalih Mekah Madinah niku. Lah kok subhanallah wau dalu niku lho. Kula niku mimpi wau dalu niku. Mimpi nggih. Nggih, mimpi napa? Mimpi lah kok ternyata kula niki naik pesawat sampai teng pundi Mekah Madinah. Terus bareng ngoten teng ngene alhamdulillah nikmat ya Allah, ibadah teng ngene nikmat luar biasa. Cekap ibadah teng mriku kula niku lho kok moro-moro pindah bar kok Mekah Madinah langsung meloncat teng pundi Singapura misalnya. Ya Allah, ya mboten dangu ternyata kula niku pindah malih meloncat teng pundi Palestina mriku. Mulih tekan ngomah kula melek tangi niku ternyata sik jam 1 ternyata. Subuh sik suwi. Jenengan diceritani kancane ngoten gumun mboten? Gak ada nilai gumunnya, tidak ada nilai takjubnya, tidak ada keheranan yang perlu kita pertanyakan. Tetapi ketika Allah buka ayat ini dengan subhanalladzi, maka itu menandakan peristiwa Isra Mi'raj ini syarat dengan kekuasaan Allah. Heran awake dhewe, lha kok iso sakmono wadohe, sakmono dhuwure. Nggih to? Wong sinten sing pernah teng Kembulan sinten? Neil Armstrong. Apa ya kira-kira gawe klambi biasa ngoten? Mboten.
terus munggahi numpak napa kira-kira? Enggak. Tapi Nabi Muhammad ya pakaian biasa niki lho Pak Bu. Bahkan sandalnya Nabi Muhammad ikut. Sandalnya Kanjeng Nabi Muhammad yang terbuat dari kulit itu loh. Ikut. Ya ora ceblok niku sandale. Halo. Lha apa itu beda motor. Bualap kadang ngoten niku. Nah, sandalnya teng pundi kira-kira? Nabi Muhammad itu boten, sandalnya katut. Hingga sandal itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sandal sing diagem Kanjeng Nabi Muhammad itu pun ikut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siwake Kanjeng Nabi Muhammad itu bener ceblok. Paham? Siwake Kanjeng Nabi Muhammad boten dakwah. Siwak itu pun mendapatkan kehormatan dari Allah, berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhana. Ini nomor siji. Nyantol apa dereng? Paham ya? Sing nomor kali. Subhanalladzi asra. Alladzi asra, maha suci, zat yang telah memperjalankan. Pertanyaan nih. Siapa yang memperjalankan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj? Allah. Alladzi asra, yang memperjalankan Nabi Muhammad ngelakok nih mulai Mekah teng Palestina sampai ketemu dengan Allah Ta'ala adalah alladzi asra, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pun Allah Ta'ala, kenapa kita membatasi dengan apa? Makna-makna yang justru akan mempersempit keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah Ta'ala, Allah kan gampil toh Pak. Allah tinggal berfirman kun fayakun, selesai. Jalankan Nabi Muhammad, lalu Allah ngersakaken penjenengan misalnya maghrib ngaji teng mriki penjenengan. Lha kok ngisaan dugi Mekah misalnya. Allah loh yang menghendaki itu. Kun terjadi enggak kira-kira? Alhamdulillah Gus, bibar ngaji teng jenengan kula tak pamit riyen nggih. Lho teng pundi Pak? Kula badhe ngisaan teng Mekah mawon. Nah, kalau Allah menghendaki terjadi enggak kira-kira? Jenengan ngisaan teng Mekah kira-kira? Halo? Terjadi? Jika kita menisbatkan fi'liyah itu kepada Allah, kita menyandarkan perbuatan itu kepada Allah Ta'ala, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Halo? Indonesia bakal duwe pemimpin sing adil, terjadi tidak kira-kira? Muga-muga Allah Ta'ala ngersakne. Kan tadi? Jangan lupakan Allah. Ketok pintu langitnya Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala lewat apa? Lewat cara diantaranya semua masyarakat Indonesia, atau enggak nih akhirnya ya apa? Tapi bukan kampanye kok, badan aman, tenang mawon. Semua masyarakat Indonesia dari mulai rakyat sampai presidennya, gamblang ya, dari mulai santri sampai kiainya, dari mulai yang melarat sampai konglomeratnya, semuanya harus bersikap jujur dan tidak curang. Kula jamin pemilu damai, pemilu akan menghasilkan pemimpin yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Gimana badan? Lambo KPU, pemerintah, gembar-gembor, ngalor ngidul ngitan ngulon, bikin banner pasang di sana sini, bikin meme di media sosial, sebar sana sini, pemilu damai, oleh awakmu curang kok ngendi arep damai. Halo? Masuk sehati berarti. Kalau ngaji lah sehati ngene iki deyemen. Nggih? Logika kan ngoten nggih. Pokok napa? Jujur, ora curang,
mbuh kuwi panitiane, mbuh kuwi sing nyoblos, mbuh kuwi pun semuanya. Angger jujur ora curang dijamin damai badan. Damai. Tapi lek sing curang, siapa yang ridho dengan kecurangan? Kecuali hanya orang-orang yang di hatinya ada sifat nifaq. Gimana? Hanya orang-orang yang di hatinya ada sifat munafik yang mereka akan membiarkan kecurangan itu terjadi. Yang mukmin di hatinya ada cahaya iman, pasti dia tidak akan rela ketika negeri ini harus dicurangi. Selalu Nabi Muhammad. Tapi kalau percuma terus nih ngaji ngene iki. Jenengan wajah-wajah ya wajah-wajah curang kok. Lek kalau ngaji neng wajah-wajah tiang-tiang sing berpotensi curang ya kalau bablas nih. Karena wajah-wajah jenengan ini bener wajah-wajah curang, insya Allah jadi ya pun sampai ngeriki mawon. Nggih. Sing penting donga nggih. Nyuwun teng Allah taala dan terakhir saya ijazahkan kepada panjenengan diamal nggih. Siap? Nggih, diamal nih. Boleh oh mboten lah kula wis ora kampanye. Nggih. Mulai sekarang boleh ya, dibaca atau kalau tidak minimal di hari jenengan hendak mencoblos jangan biarkan apa niku alat pencoblos penjenengan itu menusuk kertas pilihan penjenengan sebelum penjenengan membaca ini. Pastikan jenengan baca niki riyen napa catat Allahumma Allahumma khir huruf kha hurufnya apa? Kha. Allahumma khir lana wakhtar lana pendek nih tak wangsuli ya Allahumma khir lana wakhtar budal ting dalem kalih keluargane mulai diwaca Allahumma khir lana wakhtar lana Allahumma khir lana wakhtar lana Allahumma khir lana wakhtar lana. Libatkan Allah taala dalam pemilu panjenengan sampai di TPS jenengan menyerahkan napa berkasnya untuk bukti panjenengan sebagai pemilih itu. Nah, terus antri ngoten waca terus Allahumma khir lana wakhtar lana Allahumma khir lana wakhtar lana Allahumma khir lana wakhtar lana. Ya Allah, pilihkan untuk kami dan pilihkan yang terbaik di antara mereka untuk kami. Ini dongane Kanjeng Nabi ketika beliau hendak memilih satu perkara. Allah insyaallah husnudzon sapa wonge sing budal tekan ngomah niku duwe pilihan sing salah anggen maca donga niki muga-muga coblosane ini kali Allah dienggok niki. Nggih. Jelas iki? Sampaikan kepada seluruh warga Indonesia. Siap? Nggih. Allahumma khir lana wakhtar lana. Bon, muka-muka pemilu damai, pemilu aman, masyarakat rukun, dan muka-muka menghasilkan pemimpin yang betul-betul panggilan dari rakyat Indonesia yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Biar antara ini ngetok iya. Selalu ada Nabi balik malih tengku dini wow ceritane Allah berkehendak. Siapa yang berani membatasi kemampuan Allah Ta'ala? Jangan. Kalau Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad, artinya kekuatan Allah Ta'ala, kemaha kuasanya Allah Ta'ala nggak terbatas dengan ruang ataupun waktu. Gini badan Allah nyiptakne menungso sak donya niki lho dalam sekejap kun fayakun dadi kok bisa. Bahkan Allah pun melenyapkan semua ini seketika pun. Bagi Allah Ta'ala tidak ada yang sulit. Gila awake dhewe kok dhisik. Iya toh? Oh bongkar-bongkar terop mawon ya kudu golek bola kok. Ora iso sakal langsung apa iso. Allah Ta'ala bisa sekejap hilang kabeh moro-moro. Bisa tak? Bisa. Maka ini yang kita pahami. Isra Mi'raj perjalanan yang di situ
Allah sebagai pelaku utama yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki nomor kali gamblang napa dereng? Lanjut nomor 3, subhanalladzi. Berikan dalil Mas Yan, ya. Kita bisa ambil beberapa alasan kenapa para ulama-ulama kula panjenengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengalami peristiwa itu roh dan jasadnya. Qala ta'ala subhanalladzi asra ni pun nggih, alladzi asra ni sampun, sekarang bi abdihi, maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Sing diari hamba niku ya kula jenengan ngeten iki, roh dan jasad jadi satu niki hamba jenenge abdun niki roh jasadnya niki abdun namine. Lek roh tok nek jasad namine napa? Ya setan, ya jin, gitu. Ora ketok jasad ya roh tok. Lek jasad ora enek ruhe napa? Mayit. Tapi Allah berfirman-Nya subhanalladzi asra bi abdihi, Allah yang telah memperjalankan hambanya. Berarti yang diperjalankan oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad, roh dan jasad menjadi satu, berjalan dari Makkah ke Palestina hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nomor 3. Jelas? Kalau paringi tambahan malih. Kalimat abdun ini menjadi satu titik penekanan kula panjenengan bahwa pangkat sebagai seorang hamba dan itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala niku pun sak dhuwur-dhuwure pangkat. Mboten enten malih sing ngungguli niku. Dalam peristiwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji nabinya atau membahasakan Nabi Muhammadnya dengan abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi, abdun hamba. Allah enggak katakan subhanalladzi asra bi rasulihi, maha suci zat yang telah memperjalankan utusannya, tidak. Subhanalladzi asra bi nabiyhi, maha suci zat yang telah memperjalankan nabinya, tidak. Subhanalladzi asra bi habibihi, maha suci zat yang telah memperjalankan kekasihnya, mboten. Allah firmankan kepada kita subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Ketahuilah, dikatakan oleh para ulama, maqam menghamba kepada Allah Ta'ala niki adalah maqam atau kedudukan yang paling tinggi. Mboten enten malih dhuwure niku. Maka Nabi Muhammad pun juga bangga dengan kedudukan itu. Nah karek kula panjenengan saniki, muga-muga awake dhewe niki berhasil memposisikan diri kita ini sebagai seorang abdun hamba. Jenenge hamba niku terus pundi to? Siji, manut karo majikane. Kan ngoten nggih? Wong hamba kudu manut karo majikane. Hamba ngoten mboten manut. Ya, jangan salahkan jika seorang majikan itu pada akhirnya akan berikan sanksi. Hamba, jika memang dia hamba, maka dia siap untuk mengakui kesalahannya dalam keadaan apapun. Awake dhewe niki sinten? Pendosa. Masih ben bengi salate niku 1000 rakaat. Masih ben dina niku siam misalnya, kecuali dina-dina sing haram. Masih ben dinten niku misalnya zikire wirite Quran 10 juz atau hatam sekalipun. Tetapi apapun itu adanya, kalau penjenengan bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan malaikat, yang artinya kita tidak maksum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arep piye-piye awake dhewe niki panggah duwe salah, panggah duwe dosa. Pengakuan itu yang harus kita tancapkan dalam-dalam di dalam hati kita. Malaikat contohnya, malaikat niku ibadahe mboten kados kula jenengan. Awake dhewe kan kadang kala prei nggih. Kala-kala kadang kala ya enek praine. Malah kadang kala nggih ya enek malese nggih. Enek loyone barang kan ngoten nggih. Nggih.
Lah untunge Allah Taala niku mboten merintahne kula jenengan kan nyangga langit. Nek sing dikongkon nyangga langit kula jenengan yo ambruk kan dhisik langit niku nggih. Nggih, tetapi Allah perintahkan malaikat yang menjaga langit itu sehingga malaikat tidak ada lelahnya. Allah katakan malaikat kamu tugasnya nyangga langit. Wis songgone langit iki lek aku urung berfirman nang awakmu ceblokno, pecahno, aja kok ceblokni, aja kepecahni. Songgone terus. Sampai hari kiamat ya tetap langit akan berada di posisinya. Ini ibadahnya ngoten niku Pak. Napa? Malaikat. Awakmu malaikat, tugasmu sujud. Nggih pun sujud. Dari mulai awal diciptakan sampai hari kiamat sujud. Bahwa enten istilah tanggal abang ora enek. Nggih. Luyu mboten enten. Pokoknya perintah Allah Ta'ala siap dilaksanakannya sampai Allah merubah perintahnya. Lek mboten dirubah perintahnya, ya malaikat panggah Arab napa melaksanakan perintah itu. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka lakukan, mereka kerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Ketahuilah besok di hari kiamat, benjing niku teng dinten kiamat, malaikat hamba sing jenenge malaikat niku besok teng dinten kiamat lek pun ngadep teng Allah Subhanahu wa taala, mereka akan iktiraf di hadapan Allah taala, mereka akan mengaku di hadapan Allah taala, ya Rabb, maafkan kami bahwa kami belum mampu beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah. Maafkan kami ya Allah bahwa kami belum mampu untuk menyembah kepadamu dengan sebaik-baiknya penyembahan. Maafkan kami ya Allah, kami belum mampu untuk mengenal panjenengan dengan sebenar-benarnya pengenalan kepadamu. Niku malaikat ewa semono sik ngakoni besok ning dina kiamat niku napa? Coba. Oh malaikat niku jelas nanti dosa kok. Malaikat di dosa mboten? Halo? Punya dosa enggak malaikat? Gak ada. Kalau ada yang mengatakan malaikat punya dosa, oh hati-hati, bermasalah dengan imannya. Malaikat itu punya dosa. Tapi besok nang dina kiamat sik ngakoni salah, kurang ngakon dosa ini kadang-kadang menungso niki ya naudzubillah min dzalik. Wis genah-genah dosa kadang kala cegah istighfar emoh napa taubat, malah kadang kala diumbar salahi maksiate, diunggah neng media sosial dan sebagainya, orang lain akhirnya tahu. Nggih mboten? Wong ora teko tapi ora teko, pun yakin ora teko. Ya Allah. Tetapi alhamdulillah kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Tapi ya jangan diterus-teruskan, nggih. Jangan dilanjut-lanjutkan, kasihan. Kita bakal malu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita wajib bersyukur kepada Allah Taala bahwa di saat kita umat Nabi Muhammad berbuat dosa ini, Nabi Muhammad tidak berhenti di alam barzakhnya beristighfar untuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas, nggih? Maka akhirnya para ulama katakan Nabi Muhammad itu adalah sosok manusia yang paling berjasa kepada kita, melebihi jasa orang tua kita, guru kita kepada kita sendiri. Bisa diterima? Ada yang dibantah kira-kira? Jangan. Nabi Muhammad yang paling berjasa kepada kita, melebihi jasa orang tua kita, guru kita kepada kita. Sampai detik ini, sampai saat ini, Nabi Muhammad terus beristighfar kepada Allah Ta'ala untuk dosa kesalahan kita umatnya. In wajatu khairan hamidullah, kata Nabi Muhammad. Amal umatku ditampakkan kepada aku semuanya. Jadi awal dhewe ngaji tadi kan Nabi Muhammad reso. Alhamdulillah. Saiki ngaji, sesok ngaji. Kan Nabi Muhammad reso. Karena memang ada malaikat yang setor. Ya Rasulullah, nih fulan bin fulan, fulanah binti fulanah ikut ngaji ya Rasulullah. Demen kanjeng Nabi, in wajatu khairan hamidullah. Kalau aku dapati amal umatku itu baik, aku puji Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah taala. Wa in wajatu syarran istaghfartullah lahu au kama qala. Kalau aku dapati amal umatku itu berupa keburukan, kejelekan, maka aku yang mengistighfarkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka.
sehingga dosa kadang kala cegah istighfar nggih. Urung kober napa tobat Kanjeng Nabi ini wis njaluk ngapura teng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tetapi jangan bikin Nabi Muhammad sering kita kecewakan dengan amal kemaksiatan atau keburukan kula panjenengan. Jangan. Jadikan Nabi Muhammad dengan amal kita ini semuanya menjadikan Nabi Muhammad senang, dibahagiakan oleh Allah taala dan dibanggakan kepada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun telas waktu ini. Gak bahaya. Saya tuh. Pun niki makam hamba nggih. Monggo sarang-sarang diakoni. Maka Allah hadirkan Rajab kemarin sudah belang, alhamdulillah. Sekarang kita lagi bulan apa? Sya'ban. Muka-muka Rajab kemarin kita betul-betul orang-orang yang mukthirina fil istighfar. Orang-orang yang perbanyak istighfar dan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan Sya'ban ini, istighfar kula panjenengan hati kita hiasi dengan banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Ramadan insyaallah semangat. Allahumma amin. Berikutnya ada hikmah tertentu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam perjalanan Isra Mi'raj diperjalankan dulu oleh Allah taala dari Makkah ke Palestina dulu. Wong tujuannya kok jane teng Allah taala. Tujuannya tiket niku teng pundi? Hadratullah. Ketemu Allah. Lah teng ngopo kok dadak Palestina dulu? Jelas sih? Lah, ngoten mawon sik dihampir-hampir nih lho, Pak. Dari Mekah ke Palestina mboten langsung ke Palestina, mboten mampir riyen. Nggih mboten? Mampir ke mana diantaranya? Dihampirkan oleh malaikat Jibril teng pundi? Madinah. Dikatakan di sini besok tempat hijrahmu. Dihampirkan teng pundi? Tursina. Tempat di mana Nabiullah Musa alaihissalam menerima khitab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan teng ngriku niku Kanjeng Nabi Muhammad salat. Nggih. Dipunriwayatkan ngoten nggih. Nabi Muhammad itu salat 2 rakaat di tempat di mana Nabiullah Musa alaihissalam menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala. Lah iki lek para ulama ndawahkan teng kula panjenengan. Niki lho Pak di antara dalile ngalap barokah niku teng ngriki niki lho. Ngalap barokah niki napak tilas. Lah kenapa kalau Nabi Muhammad disalahkan tapi orang lain tidak? Kadang kalau enten naudzubillah min dzalik tiyang niku kalau kepada Nabi Muhammad dibilang mengkultuskan, kalau kepada Nabi Muhammad dibilang mensyirikkan Allah, kalau kepada Nabi Muhammad dibilang berlebihan. Tetapi mereka tidak sadar ketika mereka datang ke sana, mereka kunjungi museum imam-imamnya. Mereka lihat barang-barang peninggalan daripada imam-imamnya. Lha apa bedane? Napak tilas. Halo. Hilang preso? Di sana itu ada museum besar yang di dalamnya menyimpan kacamatanya syekhnya mereka. Yang di sana menyimpan pulpennya syekhnya mereka. Yang di sana mereka menyimpan kopiahnya imamnya mereka. Kadang kalau 1-2 di antara mereka datang ke sana berkunjung ke tempat itu, melihat, ini toh dulu pena yang digunakan oleh syekh kami untuk apa? Menulis kitab-kitabnya. Oh, ini dulu kacamata yang digunakan oleh apa? Nah, loh, kepada imamnya mereka kadang-kadang mereka apa? Melakukan itu. Tetapi kepada Nabi Muhammad mereka kadang-kadang mudah mengatakan syirik, mengkultuskan dan sebagainya. Jangan. Nabi Muhammad adalah sumber keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sumber keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka di kitab sahih yang manapun. Anda akan mendapatkan bahwa Nabi Muhammad dikisahkan jeung Nabi Muhammad niku lek wudu bekas banyu wudu mboten netes teng tanah, tetapi ditadai oleh para sahabatnya
ditadai perlu diusap-usapne teng wajahe teng awake digawe ngalap barokah. Nanti mireng niku ada dalam hadis sahih Bukhari, silahkan dicek. Lek Kanjeng Nabi Muhammad ajaran dari Allah Ta'ala harus mengatakan yang demikian itu adalah perbuatan syirik, maka Nabi Muhammad tidak akan mungkin diam, tidak akan mungkin tinggal diam dengan kesyirikan yang dilakukan oleh para sahabat mereka. Paham ya? Tetapi Nabi Muhammad saat itu diam Nabi Muhammad ada pengakuan bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat ini pun adalah sesuatu yang menjadi ajaran di dalam Islam, ngalap barokah. Sekali pun tampil ini mampir terusina sholat 2 rakaat ngalap barokah dengan Nabi Musa. Mampir lagi Bethlehem, tempat lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam, sholat lagi di sana 2 rakaat ngalap barokah kepada para pendahulunya Nabiullah Isa alaihissalam. Begitu sampai pada akhirnya disampaikan oleh Allah Ta'ala tentang Al-Baitul Maqdis, Al-Baitul Muqaddas, Palestina. Kenapa Allah Ta'ala harus memperjalankan Nabi ke sana? Lah kok mboten langsung mawon sih? Jalur ini loh, teraya kok mboten langsung maka cus ketemu Allah Ta'ala. Paham? Lah kenapa kok tidak mampir ke Palestina niku? Itu hikmahnya menunjukkan datang kula panjenengan. Ya lek Kanjeng Nabi Muhammad niku perjalanan niku Mekah cus langsung ketemu Allah Ta'ala. Terus Nabi Muhammad kembali ke Makkah, keesokan harinya cerita kepada ahli Makkah, penduduk Makkah, Makkah, aku mambengi tas dilakokne karo Allah Ta'ala dari Makkah langsung ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mereka nggak bisa membantah, yuk karepmu mak mau ngomong apa? Lha kan karepmu awakmu arep ngomong apa cerita kaya ngapa terserah awakmu, aku ora bakal percaya. Wong aku lho ora ngerti panggonan dhuwur kono iki piye, langit 1 2 3 4 5 6 7 aku ora ngerti. Oh mana sampai ketemu dengan Allah Tuhanmu, dah belas aku ora ngerti. Awakmu arep cerita kaya ngopo aku ora bakal ngreken. Dekan ngoten. Mereka tidak bisa mempertanyakan, tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad sebelum pada akhirnya ketemu dengan Allah Ta'ala, Nabi Muhammad diperjalankan dulu di Palestina. Aku membengi tas dilakoni kalau Allah Ta'ala. Nanti mat, ketemu Allah Ta'ala, ketemu, ketemu dari Allah Ta'ala. Iya ceritanya perjalanan nih, mampir saya ke Palestina, yang Masjidil Aqsa, sholat neng kono ketemu para nabi, para rasul dan sebagainya. Nah, banyak di antara mereka itu yang sudah pernah melihat Palestina, wabil khusus Al-Masjidul Aqsa. Banyak di antara mereka ahlu Makkah itu yang sudah pernah tahu Masjidil Aqsa itu bagaimana bentuknya, warnanya, pintunya berapa, dan sebagainya. Mereka tahu. Maka akhirnya ketika Nabi Muhammad cerita, aku dihampiri dihisik Allah Ta'ala Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa, ditakoi kalian Mekah. Sik mat, engko dhisik. Ku pintune Masjidil Aqsa pira jumlahe? Wah. Ditanya. Dijawab, oh iya jumlahnya sekian. Akhirnya orang Mekah waktu itu yang pernah ke sana bilang, "Iya, bener Muhammad. Aku dhisik tau rono, tak hitung pintune samono jumlahe panjen." Muhammad bener. Saya nikmat. Bentuknya piye, terus sifatnya piye, sifatno coba Masjidil Aqsa itu piye, sifatno disifatkan sama Nabi Muhammad. Ternyata betul semuanya. Oh iya bener, aku bisa rono yang ngono kuwi sifatnya persis, berarti Muhammad tidak ngapusi. Tetapi saat itu pun ternyata masih banyak orang-orang yang tidak percaya dengan peristiwa itu. Bahkan sebagian yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad pun saat itu yang masih lemah imannya pun akhirnya kufur kepada Allah Ta'ala. Semakin membuat keyakinan kepada kita bahwa Nabi Muhammad memang diperjalankan dalam perjalanan itu syarat dengan keajaiban yang akal kula panjenengan tidak boleh ikut campur.
hanya hati yang disinari dengan cahaya iman yang berbicara. Maka muka-muka dengan keterangan ini nambahaken iman kula panjenengan dhateng Allah Ta'ala, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, dan tentunya masih banyak hikmah-hikmah yang lain di dalam peristiwa Isra Mi'raj menika. Tidak mungkin akan saya sampaikan dalam satu kali pertemuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus berkenan memberikan kesempatan lebih banyak lagi kangge kula panjenengan untuk thalabul ilmi, hingga akhirnya Allah pilih kita semuanya menjadi hamba-hamba yang dikehendaki mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Mboten nggih? Nggih, cukup. Moga-moga bermanfaat, moga-moga membawa keberkahan. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim biniyatin naf'i wal qabul wal jamal wal kamal wal futuh wal muluh wal rusukh wa salahus sadr wal jasadi wal ruh wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah wa ila hadratin nabi. Nyuwun ngapunten wonten kekirangan khilafan angin kaula matur. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.